Ar-rimayah. Ar-rimayah yaitu memanah. Ini jadi sunnah. Ya, jadi sunnah. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam riwayat Imam Muslim, ala innal quwwata rami. Ketahuilah bahwasanya kekuatan itu pada lemparan. Bisa termasuk memanah, cara melempar. Ya, kalau zaman kita sekarang seperti apa? Latihan membidik, bisa pakai airsoft gun. Ya, bukan ilegal, bahkan resmi, bahkan dipantau oleh pihak aparat. Ya, silahkan Anda latihan dengan grup-grup airsoft gun. Ya, kalau Anda niatkan apa? Latihan membidik, latihan berperang, termasuk bagian dari sunnah. Nabi SAW telah bersabda, mengancam dengan ancaman yang keras. Bagi siapa? Mereka yang sudah punya keterampilan memanah, keterampilan membidik, tapi ditinggalkan. Dalam riwayat Imam Muslim nomor 1919, Nabi telah bersabda, Man alima ar-ramya thumma tarakahu falaysa minna aw qad asa. Kata Nabi apa? Barang siapa sudah pernah belajar ilmu memanah, kemudian ilmu ini ditinggalkan, maka dia bukanlah dari golongan kami, kata Nabi. Atau dia telah berdosa. Nah, hati-hati. Kalau sudah pernah belajar memanah, jangan ditinggalkan. Kalau sudah punya keterampilan membidik, jangan ditinggalkan. Imam Syafi'i rahimahullah disebutkan, Imam Syafi'i ini kalau memanah 10 anak panah, ada target sasarannya. Dari 10 ini semua pas di titik 0, di titik tengah. Tidak ada yang melenceng keluar dari titik yang sama. Ini Imam Syafi'i, ya, jago dalam memanah. Ya. Bahkan sebagian dari penduduk Indonesia di Papua, di Maluku, ya, atau di Kalimantan, dari mereka dari suku-suku Dayak, mereka bukan main terampilnya. Memanah bukan satu anak panah yang mereka pakai. Ambil satu tarikan anak panah, busur panah, ada satu anak panah, 2, 3, 4, semua dilepas. Untuk apa? Keterampilan mereka berburu. Ya. Nah, maka memanah perlu untuk kita dalami. Ibnu Qayyim rahimahullah punya kitab khusus tentang seni memanah. Kitab setebalnya sekitar 10 cm. Ya, seni memanah. Adapun negeri-negeri Eropa, negeri barat sudah sebagian menerjemahkan kitab Arab ini ke dalam bahasa-bahasa mereka. Ya. Adapun di negeri kita masih sedikit yang menerjemahkan seni memanah. Jadi memanah nggak perlu besar-besaran busur panah. Bahkan memanah yang besar, panah busur panah nggak usah besar-besaran. Yang benar, ya, cukup kecil tapi ada strateginya. Ya, ini perlu dikoreksi lagi. Untuk apa? Untuk anak kita, untuk dididik memanah yang bisa punya klub airsoft gun, silahkan belajar airsoft gun, ya, dan lain sebagainya. Ya, bukan berarti sebagaimana ucapan sebagian orang memanah itu kan zaman dulu. Ya, di zaman sekarang kan nggak ada memanah. Ya, nggak ada memanah zaman sekarang. Jadi sekarang bukan sunnah. Memanah itu bukan sunnah. Sekarang sunnahnya itu belajar pakai AK-47, pakai M16. Nggak bisa juga demikian. Ya, memanah masih tetap sunnah. Yang punya senjata mutaakhir, ya, tetap dengan pemerintah. Jika diizinkan atau dibuka lowongan untuk latihan, silakan ikut sama mereka. Ya, itu pun bukan latihan teroris. Ya, sebagian diizinkan, ya, seperti airsoft gun diresmikan. Bahkan sebagian aparat ikut mengajari mereka. Nah, maka panah tetap sunnah. Kenapa? Bisa jadi ketika munculnya Dajjal, sudah nggak ada lagi bom, sudah nggak ada lagi roket, sudah nggak ada lagi AK-47, M16, sudah nggak ada lagi pesawat terbang, nggak ada lagi mobil, nggak ada lagi bahan bakar, bandara bakal sepi nanti, ganti keledai nanti, ganti kuda. Kenapa? Nanti bisa jadi mereka tunggangannya balik ke masa lalu.
Karena bahan bakar di dalam bumi nanti ada saatnya habis. Ya, akan kembali ke masa lalu. Di zaman sekarang perbandingan laki dan wanita, laki 1, wanita 10. Zamannya Dajjal, 1 wanita, 1 laki, 50 wanita. Sudah dekat. Sebentar lagi Dajjal keluar bisa-bisa. Ya, senjata juga nanti kembali ke tombak, kembali ke panah. Nah, maka jangan dikatakan ini bukan zamannya lagi. Tetap sunnah. Ya. Nah, apalagi bisa menggabungkan seni berkuda dengan membawa panah. Ya. Nah, kemudian rahimahullah jami'an yang ketiga,